Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sahabat GKS dimanapun Anda berada, malam ini saya akan menemui Mas David. Dia seorang TKI yang berasal dari Ponorogo. Dia akan berbagi kisah dengan kita. Pengalaman apa aja yang dia alamin. Tonton terus kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GKS dimanapun Anda berada. Di episode kali ini saya bersama saudara, termasuk teman. Dia akan sedikit berbagi kisahnya. Langsung saja kita tanya-tanya dengan beliau. Mas David ini asalnya mana ya? Saya berasal dari Ponorogo, tepatnya Ponorogo Timur, daerah Kecamatan Jenangan. Dari Jenangan guys, siapa tahu ada yang dari Jenangan. Halo ya. Ini sahabat kita dari Jenangan, Ponorogo, Kota Reog. Jadi dengan Mas David ini saya bertemu di Makau. Jadi sekitar 3 tahun yang lalu ya Mas. 2 tahun yang lalu. Oke Mas David, apa yang bisa sampean ceritakan, berbagi pengalaman buat kita? Jadi awalnya Mas David ini melalui PT atau gimana? Tidak melalui PT ya. Awal mulanya saya kesini 2 kali. Tahun 2010 pernah kesini, terus lanjut lagi 2017 kesini 2 kali. Yang pertama itu 2010 saya kemarin itu tertipu. Jadi udah 2010, mulai 2010. Bulan kira-kira awal-awal tahun lah. Kira-kira. Awal tahun 2010 dan sampai 2011 akhir saya balik lagi ke Indonesia. Jadi sempat overstay di sini. Saya 1,5 tahun itu overstay di sini. Kerjanya ya part time terus karena kena tipu itu. Awal mulanya kena tipu bahwasanya saya dijanjikan oleh seseorang di sini dapat kerjaan, dapat gini. Saya waktu 2010 itu membayar mereka itu 18 juta rupiah. Itu sampean dari awal dari Indonesia itu udah ada agensinya apa kesini dulu? Itu mulai dari Indo apa udah di sini? Dari Indo. Di sini ada pekerjaan resmi. Gajinya waktu itu dijanjikan 8.000 MOP, berarti sekitar 13 juta lah ya waktu itu. Jadi Mas David ini dia dapat informasinya dari Indonesia, dari tetangga ya Mas? Apa ya, saudara? Bule saya sendiri yang memberitahu bahwasanya ada lowongan pekerjaan di sini dengan gaji 13 juta waktu itu. Tahun segitu, dan bule saya itu siap mendanai kalau memang mau. Nah, saya cari tahu dan akhirnya saya ketemu dengan orangnya, terus dijanjikan 13 juta, 1 bulan itu 13 juta dengan bayar 18 juta tanpa potongan. Tanpa ada potongan lagi. Jadi saudaranya bule dia jadi menawarkan, ada informasi dan mau menanggung biayanya. Dan setelah sampai sini itu ada berapa orang Mas? Kloter pertama itu saya ada 8 orang pertama barengan saya, dan kloter selanjutnya itu ada 12 orang. Jadi jangka 1 bulan atau 2 bulan atau berapa? 2 bulanan. Terus nyampe sini memang disediakan kontrakan, disediakan makan, kontrakan, makan 1 bulan itu enggak bayar. Jadi satu ruangan sama teman-teman itu. Satu lagi nih Mas. Jadi itu pertama kali sampean ke sini itu bahasa gimana Mas?
Ya bahasa ya nggak, sama sekali nggak ngerti bahasa sini, juga nggak ngerti bahasa Inggris sedikit. Bahasa Inggris cuma basic waktu sekolah aja sedikit. Itu 8 orang sama. Semua sama, udah rata-rata sama. Bahkan ada yang udah bapak-bapak itu sama sekali bahasa Inggris nggak ada, nggak tahu. Jadi nggak tahu sama sekali lah ya. Ya nggak tahu sama sekali. Jadi waktu Like you meng atau basic itu sama sekali nggak tahu, juga nggak diajari, langsung aja. Waktu itu prosesnya cuma 1 bulan, cepat sekali. terus ini ada nggak Mas pengalaman lucu waktu di sini lah? Wah, banyak. Kalau pengalaman lucu-lucu itu banyak, soalnya dari bahasa saja udah kelihatan nggak bisa kan. Kita mau beli apa-apa, kayak kita perokok mah, kita perokok kayak di 7-Eleven kita beli rokok aja kita menggunakan ngomongnya ya body language lah. ngasih duit gitu. Ngasih duit, tunjuk kayak bahasa isyarat lah. Aduh, jadi beliau ini ke toko ngasih uang atau nunjuk gini, nunjuk gitu. Allah. Jadi lucu banget bro. Jadi tanpa dia tahu bahasanya tapi dia bisa beli. Terus kalau makan bikin sendiri ya Mas? Ya makan bikin sendiri, kita belanja sayur, kita yang penting ambil aja. Terus kita kasih duit, selalu kasih duit besar, 50, 100 gitu. Soalnya kalau dia nyebutin angka kita nggak tahu, yang nanti pasti ada kembalian, udah gitu aja. Amazing brother. amazing. Aduh. Berarti 2010 itu Mas ya? Iya. 2010 awal-awal dia udah kesini. Habis itu dari sini pengalaman pertama kali itu berarti Mas keluar negeri. Pertama kali saya itu ke luar negeri, belum pernah ke luar negeri mana-mana. Soalnya itu juga baru 1 tahun lulus sekolah. Kalau pertama kali naik pesawat juga? Iya. Masya Allah. Saya pernah Mas, ini berbagi saya cerita juga ya. Jadi pertama kali naik pesawat saya itu rasanya itu gemeringging Mas. Kalau saya ini telinga ini apa? Oh iya benar-benar telinga nging gitu. Iya. Tertekan. Kayak ada apa? Gravitasi tertentu lah di dalam telinga itu. Nah, ini kembali lagi Mas. Pertama kali ke Makau turun dari pesawat, kesan apa Mas waktu itu? Itu masih musim panas, saya datang ke sini itu masih musim panas. Penutupan musim dingin lah. Penutupan musim dingin. Jadi terus turun udah ada yang jemput ya Mas waktu itu? Udah ada yang jemput, pokoknya ya wis seperti masih percaya aja di sini, masih belum tahu kalau itu kena tipu gitu. Tapi kan di sini baru datang kan dapat visa 1 bulan, 2 bulan, terus nambah lagi 1 bulan, nambah lagi 20 hari, 10 hari kan gitu. Nah, ya itu visa saya cuma sampai 3 bulan itu. Setelah itu saya overstay di sini. Itu emang bener-bener overstay Mas? Iya, bener-bener overstay. Terus dalam waktu menunggu job itu berarti main-main terus Mas? Enggak, saya datang ke sini langsung diajak kerja, seperti pokoknya kerja itu bangun galaksi itu. Nah itu galaksi itu galaksi bersih itu saya yang ngerjain, dan teman-teman, nanti teman-teman yang melihat video ini mungkin kenal dengan saya, tahu dengan saya, bisa kontak dengan ini reporter. Jadi emang bener 2010 dia udah kesini, pengalaman dia nggak tahu ternyata ditipu saudara. Jadi kita wajib waspada lah. Iya pokoknya kalau waktu datang ke sini itu kan sering ke masjid ya. Pulang kerja itu langsung ke masjid, waktu libur Sabtu Minggu kan ke masjid gitu. Banyak banget teman-teman yang dari Indo ternyata sama-sama ketipu. Pokoknya kalau ada orang baru datang gitu, ketipu berapa Mas? Tanyanya langsung itu pasti dia pasti ketipu. gitu. Pasti dia ketipu juga. Terus Mas, waktu itu 2010 itu gaji berapa yang sampean dapat? Saya di Galaxy itu dapat 6.000 MOP 2010 itu, tapi cuma 3 bulan.
Setelah itu udah nggak ada kerjaan, 3 bulan ke atas udah nggak ada kerjaan, kita lari-lari ya, kerja part time dari teman-teman aja, nggak ada kerjaan pasti. Terus masalah overstay berapa bulan sampean di sini? Saya overstay 1,5 tahun ya, sekitar 14 bulan lah. Overstay 14 bulan. 1,5 tahun overstay. Iya. Di rumah saja cuma part-time kecil. Iya, part-time kecil, dipanggil-panggil gitu. Nggak ada pekerjaan tetap di sini, bertahan gitu. 2010 terus 1,5 tahun overstay berarti 2011 pertengahan lah. Iyalah. Iya. 2011 pertengahan baru. Untuk proses pulangnya Untuk proses menyerahkan diri langsung aja, bawa tiket, bawa paspor, udah masuk aja ke bandara, kita mau terbang udah. Nggak banyak dulu nggak banyak ribet, langsung. jadi begitu. Begitu guys kalau overstay guys, tapi jangan ditiru lah, itu kurang bagus. Tapi memang keadaan memang betul-betul memaksakan ya Mas. Waktu itu kan udah uang masuk segitu banyak zaman segitu ya. Iya, itu 18.000 itu cuma yang kita kasihkan ke dia loh ya. Kita masih biaya tiket sendiri, paspor sendiri, terus biaya perjalanan ke Surabaya, bikin paspor, biaya ini itu masih banyak lagi. Sekitar saya mengeluarkan uang total hampir 25 juta. 25 juta guys. 2010 25 juta. Itu Kalau fantastis. Juta, kan? Kalau sekarang kan udah 50 juta itu udah Fantastis. Itu 25 juta misalkan dikali orang 10 itu udah 250 juta, hampir setengah M guys. Itu gila. Aduh. Jadi kerja saya 1,5 tahun itu target saya cuma melunasi utang terus balik Indo gitu aja. Kalau utang belum lunas saya belum ada niatan balik Indo. Pokoknya lunas utang dulu, soalnya itu bule saya itu menggadaikan SK surat kerja. Bule saya kan pegawai negeri sipil, dia menggadaikan SK dia, nah dapat itu. Terus kalau kisah yang menyebalkan Mas, waktu pertama kali datang, maksudnya kan Masnya kan 2 kali nih sini nih. Yang pertama itu ada kisah yang sedih nggak Mas waktu itu? Pasti sedih dong. Ya kalau menyebalkan banyak, terutama di tempat kerja lah. Kita ya juga bagian paling rendah, di pekerjaan paling rendah, cuma bersih-bersih. Cleaning ya, cleaning service Mas. Iya, bersih-bersih bekas bangunan itu, bekas bangunan kan ada kotoran semen, kotoran apa, kita bersihin kayak gitu. Terus orang-orang itu supervisornya orang sini berarti Mas? Iya, orang Indo. Orang Indo. Dia pandai bahasa Mandarin sama bahasa Inggris. Dia cowok, dia ex Taiwan. Ya, jadi orang yang menipu kita itu ex Taiwan itu, dia jadi mandor selama 3 bulan itu, dia kabur udah. Oh, gitu. Dia jadi udah di sini, guys. Dia orang udah di sini, pinter bahasa. Terus habis itu dia memanfaatkan teman-teman kita, jadi dia menampung calon TKI, ambil uangnya, kasih kerja berapa bulan, habis itu dia kabur gitu. Oke. Terus kan ini balik nih Mas, 1,5 tahun balik Indo. Iya. Kok bisa masuk lagi ke sini Mas? Ya pulang itu kan saya di backlist 5 tahun. Backlist 5 tahun, udah selesai habis backlist saya kembali lagi ke sini. Tanpa halangan bisa langsung masuk imigrasi. Ya waktu itu ada halangan, soalnya saya kurang 3 hari. 3 hari backlist, kurang 3 hari. 3 hari backlist, akhirnya 5 tahun kurang 3 hari. 3 hari. Ya balik lagi ke sini itu ditolak oleh imigrasi. Kita dilempar lagi ke Malaysia, soalnya kita kan transit Malaysia. Ya, benar-benar. Jadi Uang apa ke tiket baliknya Malaysia. Iya, dibuang ke Malaysia lagi. Terus saya kerja di Malaysia selama 3 bulan lah pada akhirnya. Di mana itu Mas? Saya di Selangor. Selangor, brother. Selangor. Jadi 5 tahun kurang 3 hari. Jangan coba-coba guys kalau belum 5 tahun ya. Terus balik sini lagi.
Ya balik sini lagi. 3 bulan balik sini lagi. Ya setelah itu ya dari Indo udah belajar lah dikit-dikit. Berarti selama yang pertama kali ke sini itu udah ada teman banyak lah di sini ya Mas berarti ya. Iya teman banyak tapi kan udah pada nggak tinggal beberapa aja. Kalau temen udah pada pulang Indo lah, banyak yang pulang Indo. Udah tinggal beberapa, nggak banyak. Kalau temen ya temen tahun 2011 itu udah nggak banyak. Terus ke sini cari-cari apa langsung dapat Mas? Ya cari-cari lah, cari-cari masukin ke agent-agent, kita langsung masuk ke company-company, ke perusahaan-perusahaan, kita masukin sendiri CV. Interview. Ya interview, tapi kalau bahasa kan ini yang kedua ini udah mateng lah, udah bisa lah sedikit-sedikit. Soalnya saya dari Indo kan belajar memang niat ke sini. Jadi di Indo saya belajar di Pare Kediri, Kampung Inggris itu kan ada di situ Kampung Inggris juga ada apa les bahasa Kantonis. Mas, motivasinya sampean kok ingin banget di Makau itu apa sih Mas? Kok nggak negara lain misalkan Jepang, Korea atau mana sih? Hong Kong. Soalnya kalau ke sini kan lebih murah biaya. Karena apa? Kita cukup beli tiket, datang ke sini udah bayar agent. Berarti perbandingannya murah dan resikonya ditipu agent kecil gitu ya? Iya, resiko ditipu agent kecil. Terus udah ada pengalaman kan dulu pernah ketipu gini-gini, berarti saya kan lebih waspada lagi gitu. Terus kerja pertama kali yang resmi di mana nih Mas? Di Makau nih? Ya di Hotel Fortuna itu. Oh, dia ternyata kerja di Hotel Fortuna guys. 2000 berapa itu Mas? 2017, terus 2018 ketemu kamu itu. Jadi 2017, 2018, 2019, 2020. Jadi 4 tahun guys. Jadi Mas, itu ada pengalaman yang senang kayak atau sedih kayak di kerja selama kerja itu? Ya suka dukanya banyak lah ya. Kalau dukanya itu dari awal. Tapi dukanya itu paling berduka itu waktu 2011 itu ya. Kalau ini kan tinggal duka di pekerjaan. Wajar lah kecil-kecil kita diremehkan. Terus ini Mas, kan itu orang komunitas orang Indonesia apa ada lain negara Mas kerja itu? Banyak dari Vietnam, Filipina, Myanmar, dari Cina daratan sana juga ada. Terus komunikasi nih itu lancar berarti Mas ya di sana ya sama teman-teman luar overseas itu Mas ya? Ya dibilang lancar juga nggak lancar. Ya ala kadarnya lah. Kita belajar, walaupun belajar di Indo, kita kan logat orang Vietnam lain, logat orang sini lain. Kita dengernya udah lain. Kita ngobrol sama anak Filipina juga lain. Logatnya yang kita masih sulit lah mencerna logatnya, itu aja kita kesulitan. Benar. Terus Mas, kalau ini kita nggak bandingin ya, Vietnam, Myanmar, Filipina itu yang paling apa ya, care itu kira-kira yang mana sih Mas? Maksudnya di lingkungan kerja itu loh. Kalau care sih tergantung kita ya. Kalau kita sendiri care, kita sendiri care ya care saja lah. Semua care saja, baik-baik saja. Saya baik mereka juga baik ke saya, udah gitu aja. Malah bahkan kita sama teman Indo aja belum tentu baik gitu. Kita ada yang cari muka, ada yang ini, ya adalah seperti itu. Tapi saya nggak begitu memperdulikan. Yang penting saya kerja baik udah. Dengerin guys, sesama Indo harus rukun, nah gitu loh. Terus Mas, ini kan udah 2020 nih. Kira-kira planningnya dulu berapa tahun sih Mas waktu planning mau ke Makau ini? Ya saya baru datang ke sini, planning saya sudah dapat kerja dengan gaji sekian, berarti 3 tahun cukup lah waktu itu. 3 tahun guys. Ternyata ya hampir 4 tahun. Hampir. Jadi Mas David ini berangkat dari Indo untuk yang kedua kali, dia planning 3 tahun guys. Ternyata 4 tahun, jadi lebih 1 tahun. Bagaimana dengan Anda?
Jadi ini udah mau hampir pulang ini Mas. Iya, ini hampir pulang lah, insya Allah, doanya ya. Nah, dengerin guys. Untuk para saudara-saudara semua, jadi usahakan planning itu ada ya Mas. Maksudnya untuk gimana? Oh, untuk pesan-pesan untuk teman-teman lah gimana? Ya, tapi saya nggak bisa pesan banyak, soalnya kita mempunyai kesulitan masing-masing ya. Kita mempunyai kesulitan masing-masing, kita mempunyai tanggung jawab dan beban masing-masing. Kalau saya mungkin masih ringan dibandingkan kamu, dibanding teman-teman yang lain. Yang penting kita planning gimana sampai di Indonesia, jangan sampai kita mempunyai cita-cita balik lagi ke sini. Kalau sudah pulang ya pulang, terus bikin usaha apa, entah itu pertanian, peternakan, jual, beli, atau apalah yang lain gitu. Itu Mas, itu berarti ini ngomongin planning ya Mas. Itu Mas David ini tiap bulan bisa nyisin berapa sih Mas? Ya saya kerja kan, kamu tahu sendiri bahwasanya saya juga nggak kerja itu saja. Saya kan banyak part time juga lah. Ada part time, bukan banyak sih, ada. Enggak, kalau nominal minimal kalau nabung lah, ibarat nabung berapa sih Mas? Ya saya nggak tentu ya saya nabungnya. Yang penting saya gaji paling kecil. Pokoknya target saya gaji saya harus utuh. Udah, jadi gaji dari perusahaan harus utuh. Jadi kayak saya part time untuk makan, untuk tinggal, untuk kebutuhan sehari-hari saya part time. Yang penting gaji utuh, pulangin Indo semua, jangan sampai nyisa, itu minimal. Ini kan banyak nih guys. Ini gini Mas, sangat mantap sekali ya Mas Davidnya. Harus utuh pulang Indo, maksudnya uang gajinya utuh di Indo. Nah, bagaimana dengan Anda? Utuh di Indo atau habis di Indo? Kebanyakan kan mungkin gitu ya Mas. Iya. Teman-teman kita kirim Indo habis, bahkan kurang-kurang, ya disyukurin aja. Terus ada pesan-pesan nggak Mas? Maksudnya untuk kedepannya, untuk teman-teman nih gimana nih? Ya, pesan saya buat teman-teman semuanya, pulang Indonesia harus benar-benar pulang, punya usaha, entah itu apa, harus sudah di planning dari sini. Kita belajar dari di Makau sendiri, orang jualan itu seperti apa, orang kerja di Makau itu seperti apa. Jadi harus benar-benar ada target, ada rencana gitu Mas ya. Jadi misalkan usaha ini diterapkan di Indo gimana, usaha ini diterapkan di Indo gimana gitu ya. Dengerin guys. Jadi jangan hanya kerja, jadi harus cari pengalaman di sini. Bener, kita harus menyerap pengalaman, bener kan Mas? Iya. Oke guys, sekian dulu. Terima kasih Mas David udah menemani malam-malam kita. Terima kasih. Sekian perjumpaan kita malam ini. Kita lanjut di next episode. Tetap pantau terus channel ini yang akan berbagi kisah kawan-kawan kita. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.